Bismillah teman-teman, kembali lagi di serial Tajwid. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas hukum nun mati atau tanwin pada pembagian atau hukum yang keempat, yaitu tentang ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya samar. Jadi bunyi nun sukun itu menjadi samar bunyinya. Nah, ikhfa itu terjadi apabila nun mati atau tanwin, baik itu fathatain, kasratain, ataupun dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15 yang tercantum dalam sebuah syair. Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Jadi huruf sif artinya sad, sif za sana sin, kam di sini ada kaf, ja ada ja, syakhsun qad sama sin, qad sin, dum tayyiban zid fi tuqa zalima, dal ta sai fa ta dod za. Baik. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, maka dia dibaca samar. Contoh, misalkan contoh bacaan di hukum ikhfa ketika nun sukun bertemu dengan huruf shad. Contoh misalkan yang surkum, nun mati bertemu dengan huruf so, jadi dibaca yang surkum. Atau contoh lain, ansaddukum. Atau huruf nun bertemu dengan huruf zal, munziru man yasha, munzir. Atau madzalladzi, Taib. Itu adalah huruf, salah satu dari huruf ikhfa. Taib. Adapun ikhfa itu terdapat 3 tingkatan bacaan. Yang pertama itu ada aqrab. Jadi tingkatan aqrab. Kenapa disebut dengan aqrab? Karena posisi makhraj nun sukun itu berdekatan dengan posisi huruf yang akan dibaca misal. Dan ini hurufnya ada 3. Ikhfa aqrab itu ada 3. Yang pertama da, yang kedua ta, kemudian yang ketiga to. Nah, posisi 3 huruf ini dia berdekatan dengan makhraj huruf nun. Jadi disebut dengan aqrab. Cara membacanya, ketika kita membunyikan suara nun sukun, maka posisi lidah kita itu sudah berada di makhraj huruf da, ta, to tersebut. Misalkan kita baca andada, ketika kita baca suara samar, posisi lidah kita itu sudah masuk di makhraj huruf dal. Andada. Atau min tin. Kemudian yang kedua ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat
yang mana posisi nun dengan posisi huruf-huruf makhraj tersebut itu dia berada di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga itu ada ikhfa ab'ad, yang mana huruf-huruf tersebut berjauhan dengan huruf atau berjauhan dengan posisi makhraj hurufnya. Huruf ikhfa ab'ad itu ada dua, qaf dan kaf. Karena huruf qaf dan kaf itu berada di makhraj paling ujung, maka disebut dengan ikhfa ab'ad. Jadi cara membacanya dia lebih minkum, minkum, atau min qablikum, min qablikum. Kemudian untuk ikhfa ausat berarti sisa dari huruf ikhfa yang 15, berarti sisa 10 huruf untuk ikhfa ausat selain dari huruf da, ta, ta, kaf dan qaf. Misalkan contoh di huruf shad. Ansaddukum, ansaddukum, atau anja'akum, atau contoh lain fasabrun jamil. Cara membacanya, ketika kita membunyikan huruf nun sukun dengan suara samar, maka posisi mulut kita itu sudah memasuki atau bersiap-siap untuk memasuki makhraj di huruf shad misalkan. Ansaddukum, atau di posisi huruf ja misalkan. Anja'akum, atau fasabrun jamil. Ya, itu adalah contoh bacaan huruf ikhfa atau hukum bacaan ikhfa yang berada pada tingkatan kedua atau tingkatan pertengahan, karena posisi antara nun dengan makhraj itu dia berada di pertengahan. Tapi itu saja teman-teman bacaan hukum ikhfa beserta dengan maratib, beserta dengan tingkatannya. Semoga teman-teman dapat mempraktekkan di rumah dan membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Barakallahu fikum.